ini tuh ditemenin sama masyarakat Indonesia seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Duta Besar, masyarakat Indonesia yang tinggal di Portugal. Bahkan itu ada yang udah pindah ke Austria, tapi terus datang ke sini kayaknya khusus untuk ketemu sama Putri. Pastinya bukan untuk ketemu kita. Gitu. Nah, jadi Putri tadi kita kan udah ngobrol sebentar ya sebelum ketemu di sini. Terus mungkin saya mau tanya, ya Putri ini sejak umur berapa gitu belajar main piano dan belajar nyanyi ini? Kalau nyanyi itu Putri udah bisa dari umur 2 tahun, tapi I'm getting serious at 8. Umur 8 Putri baru serius di nyanyi. Dan kalau piano Putri start di umur 10 tahun. Oh, tuh. Jadi kalau karena kita di sini ada adik-adik juga nih Putri. Jadi mereka juga karena mereka sangat mengidolakan Putri. Mereka lihat di YouTube, mereka anak-anak dari masyarakat Indonesia di sini, dan mereka sangat mengidolakan Putri karena Putri pinter nyanyi dan pinter main piano. Itu mereka lihat di YouTube gitu. Jadi mereka datang untuk ketemu sama Putri. Nah, terus Thank you. Kemudian untuk kan Putri juga menciptakan lagu sendiri ya. Yes. Itu prosesnya gimana? Dari umur berapa kira-kira Putri mulai menciptakan lagu sendiri? Kalau untuk ciptain lagu Putri sebenarnya agak lupa mulai umur berapa, tapi kayaknya seingat Putri umur 11. Umur 11 tahun. Wow, memang ini bakat dari kecil dan dipupuk dari kecil ya gitu. Terus saya juga tadi lupa bilang sama Putri, selain yang ada di sini masyarakat Indonesia yang menyaksikan kita secara langsung di sini, kita juga menyediakan Zoom link. Tadi udah kedengeran juga. Udah kedengeran tadi ya. Recording in progress. Tuh, kayaknya Zoom harus ganti ya, suaranya pakai suara Putri gitu, recording in progress-nya aja merdu gitu. Bercanda nggak apa-apa ya, Putri ya. Nggak apa-apa, kita santai. Lagi sit down komedi sekali. Biasa orang stand up comedy ini Kan sambil duduk soalnya. Iya, betul. Iya. Nah, terus kan saya lihat dong udah pasti ya sebagian besar masyarakat Indonesia yang di sini atau semua kayaknya yang datang di sini itu udah tahu proses Putri bisa mengikuti America's Got Talent, dan yang paling utama itu kan waktu proses ada Golden Buzzer itu. Nah, dan di sana itu Putri bilang bahwa idola Putri itu adalah Whitney Houston. Malah kan Putri bilang kepingin seperti Whitney Houston, jadi diva internasional, jadi penyanyi internasional yang terkenal. Yes. Nah, selain Whitney Houston, kalau Putri menciptakan lagu atau siapa penyanyi-penyanyi lain yang Putri idolakan, baik di Indonesia atau di luar negeri, itu kira-kira ada yang lain? Celine Dion and Bruno Mars, Boyz II Men, David Foster, and then Justin Bieber. Sama itu apa namanya BTS. Oh, kita punya BTS Army di sini ya. Mana nih BTS Army Portugal, mana nih? Banyak juga. lumayan ada beberapa. Cuma BTS aja yang belum pernah kesini. Jadi Putri juga suka K-pop ya? Iya. Ya, itu mendunia sekali juga ya. Karena Putri sebenarnya suka banyak genre, jadi Putri nggak batasin diri cuma ada di satu genre aja. Tapi kalau Putri sebenarnya agak old soul gitu, jadi 80s, 90s. Oh, nah iya itu memang yang paling bagus kalau menurut saya ya. Musik-musik tahun 80 90-an itu kayaknya musik-musik yang penuh dengan kaya akan musikalitas, dan liriknya pun juga melodinya juga bagus gitu. Betul. Kalau dari Eropa Putri sukanya Mozart, Beethoven sama Chopin. Waduh, musik klasik juga ya. Yes, karena belajarnya sekolah SMA-nya Putri suka musik klasik. Oh, oke.
Terus mau tanya nih, Putri yang bikin Putri waktu itu kan Putri umur 8 tahun gitu ya kan, kalau kita lihat umur 8 tahun itu kan sebenarnya masih kecil gitu ya, tapi terus Putri itu yang memutuskan untuk ikut Indonesia's Got Talent itu apa dari Putri sendiri atau Dari Putri sendiri. Oh, dari Putri sendiri. Ya, karena waktu umur Putri masih 7 tahun, Putri cuma bilang sama mama papa kalau tahun depan Putri pengen masuk TV. Waduh. Terus ada iklan Indonesia's Got Talent, wah ini nih gitu. Pengen banget nih masuk TV ya. Akhirnya Putri ikut audisi dan Putri nggak nyangka juga kalau apresiasinya bakal luar biasa itu. Dan karena dulu Putri nggak punya social media sama sekali, jadi Putri nggak ada tempat untuk promoin diri Putri sendiri kecuali murni lewat TV waktu itu. Jadi Putri nggak nyangka juga kalau karena kan IGT juga pakai vote ya, jadi Putri nggak nyangka kalau vote dari masyarakat Indonesia waktu itu luar biasa sampai alhamdulillah Putri jadi juara satu deh. Itu dia satu pencapaian yang sangat luar biasa di usia ke-8 tahun tadi. Nah, ini setelah America's Got Talent apa nih rencana Putri ke depan? Yang pasti Putri akan terus berkarya, terus meraih mimpi Putri untuk menjadi diva dunia, and then Putri juga ingin memenangkan Grammy Awards. Amin. So, Bismillah. For me, AGT is my new beginning, my new journey, and so I hope that everybody always supporting me. Akan selalu mendukung Putri dalam karir Putri dan semoga Putri bisa semakin maju ke depannya dan sukses ke depannya. Tadi kan Putri udah bilang penyanyi-penyanyi favorit Putri siapa aja, baik itu yang luar negeri maupun yang Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, what's your favorite song? Do you have one single favorite song or you have a lot? I have a lot of favorite songs, and it's difficult for me to pick one. But my most favorite song is my original song. Yang mana tuh? Lagu yang mana? Semuanya. Belajar juga. Tapi itu menjadi lagu favorit karena mungkin buat Putri itu punya ini yang khusus ya, ada tempat story-nya. khusus, Ada story-nya, tapi ada juga Putri itu bikin lagu nggak cuma dari cerita Putri sendiri. Jadi Putri sering dicurhatin sama teman-teman sekolah itu biasanya. Mereka curhat tentang masalahnya, banyak banget masalah mereka itu. Untungnya masalah mereka tuh bukan masalah Putri, jadi mereka curhat, Putri yang cuan gitu. Karena anak-anak SMA banyak cerita-ceritanya tuh biasanya, dan mereka juga mungkin nggak sadar kalau lagu itu adalah dari curhatan mereka gitu. Oh gitu. Oh, tapi mungkin sekarang mereka tahu kali ya. Setelah Putri bilang bahwa curhatan mereka dijadiin lagu, Tapi mereka senang. oh iya. Jadinya yaudah nggak apa-apa Putri jadi soundtrack kegalauan gitu dia bilang. Makanya mostly lagu Putri banyak yang galau-galau. Oke, ya udah. Ini Putri, kalau nih Pak Dubes mau tanya. Okay. In English, okay. Actually, the biggest challenge when I join AGT is I have to memorize more than 10 songs in every round. So, but they just pick one from the 10 or more, like 12 song. They just pick one song, and I have to like rearrange, and I have to make the song on my own version. But it was so fun experience, and because I really like to make an arrangement, and I like to make the song in my own interpretation. So actually, it's not a challenge. It's like just a game for me. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And if the world
Hey guys, I'm on board now. I'm so excited. I'm ready to fly to Lisbon. This is my very first time, and I'm so happy and excited to attend and perform at Adamor's biggest event. So Bismillah, wish me all the best and see you on Lisbon. Bye bye. Baru aja landing di Istanbul. Dan ini jalannya jauh banget. Oke guys, jadi ini Putri udah sampai hotel dan Putri ternyata lapar guys. Jadi Putri makan dulu ya. Abis itu Putri boleh siap-siap. Lagi di depannya Monastery Jeronimo. Monastery, yeay. Orang ngantri itu Menikmati pagi. Thank you Putri. Thank you, obrigado. Obrigada. Dingin nggak Nauti? Nggak dingin. Assalamualaikum guys. Hari ini Putri lagi pakai hijab dari kami.
pas banget nih buat putri yang suka pakai hijab nyaman dan adem dipakai seharian. Selain nyaman, kami ini juga cocok untuk di styling ke outfit apapun yang kalian suka. Thank you kami for the scarf. And now you left me alone, 'cause you fight to hold back. You look that way with her, and one thing I know, you break my heart, break my heart, make me so down in loneliness. You left me where I did, thought you were my person, giving my dreams that I was wrong. Oh baby, you change your face into the blue. Break my heart, break my heart. I'm so damn Hey guys, jadi sekarang putri lagi ada di Bali Dok guys. Ini restoran Indonesia yang satu-satunya ada di Portugal. Jadi kalau teman-teman mau ke Portugal dari makan Indonesia mah tinggal kesini aja. Jadi tadi putri udah nyobain banyak banget. Ada mie goreng malamnya tuh enak banget. Terus juga ada bakso, ada siomay, lumpia, terus pokoknya banyak banget guys. Dan di sini juga rasanya authentic Indonesia. So must try and worth it. I'm falling Number 1, Castelo de São Jorge. This is one of Lisbon's most popular tourist destinations. It's impressive, and kids especially will love clambering over the sturdy walls and towers that encircle the grounds. Number 2, Mosteiro dos Jerónimos. A highlight of any Lisbon sightseeing tour, the 16th century Jerónimos Monastery is one of the great landmarks of Portugal, a stunning monument of immense historic and cultural significance deserving of its UNESCO World Heritage Site accolade near the riverfront in Lisbon's attractive Belém neighborhood. The monastery, also known as the Hieronymite Convent, was commissioned by King Manuel I in 1501. Number 3, Oceanario de Lisboa. The Lisbon Oceanarium is one of Europe's finest aquariums, and one of the largest in the world. It's also arguably the most family-orientated of all the city's visitor attractions. Number 4, Museu Calouste Gulbenkian. A sparkling gem in Lisbon's cultural crown, the Museu Calouste Gulbenkian is also one of the most celebrated museums in Europe. Number 5, Museu Nacional de Arte Antiga. The National Museum of Ancient Art is one of Lisbon's great cultural attractions, and a must-see on any tourist itinerary. Number 6, Orient Museum. West of the city center, near Alcântara, and housing a fabulous collection of Oriental art built up by the influential Fundação Orient, this engaging cultural facility chronicles Portugal's presence in Asia and the Far East. Number 7, Torre de Belém. Arguably the most emblematic of all Lisbon's historical monuments, the Belém Tower squats in the shallows near the mouth of the river Tagus as a symbol of Portugal's extraordinary age of discovery during the 16th century. Built in 1515-21 as a fortress, and originally sited in the middle of the river, the tower represents the high point of decorative Manueline architecture. Number 8, Lisbon Cathedral. In the city's Castelo district near the ancient Alfama neighborhood, Lisbon's fortified Romanesque cathedral, the Sé, has undergone several design makeovers since the original structure was consecrated in 1150. Number 9, Pedreiro dos Descobrimentos. Dominating the Belém waterfront is the angular monument to the discoveries, an enormous monolith,
that leans over the river Tagus to resemble the prow of a caravel, the type of ship commanded by the Portuguese navigators in the 15th century to chart unexplored oceans and discover new lands. The design is deliberate. This landmark structure was built in 1960 to commemorate the 500th anniversary of the death of Henry the Navigator. Number 10, Arco da Rua Augusta. Lisbon's huge riverfront square, Praça do Comércio, is impressive enough seen from the ground, but it's only when viewed from the Arco da Rua Augusta that its vast dimensions can really be appreciated. The landmark 19th century arch lies at the northern edge of the concourse, near the southern tip of Rua Augusta, the city's main pedestrianized thoroughfare.